Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang luar biasa di MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Wow, luar biasa hari ini ya. Ini perkenalkan ada yang masih ingat? Ini namanya Kak Damar ya. Kak Damar hari ini mendapatkan amanah atau mandat dari ibu kepala sekolah kalian yang luar biasa, yang baik, cerdas dan juga sangat-sangat peduli terhadap siswa-siswanya. Hari ini meminta Kak Damar untuk bercerita sedikit. Tapi sebelum Kak Damar cerita, Kak Damar ingin bertanya nih teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Tetap semangat meskipun kita hari ini sedang belajarnya di rumah. Meskipun kita belajar di rumah, beribadah di rumah, tapi insya Allah tidak akan mengurangi apa yang menjadi nikmat kita sebagai seorang muslim. Sahabat, kita memang harus belajar untuk berdamai dengan keadaan. Kita hari ini menjalankan ibadah puasa yang insya Allah hari ke-9 ya. Semoga kita diberikan kekuatan untuk terus menjalaninya. Oh iya teman-teman, kalau di rumah teman-teman biasanya bantuin orang tua atau malah tidak sama sekali. Jangan ya, karena orang tua kalian itu adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Makanya kita harus senantiasa membantu apapun keadaannya, termasuk ketika kita sibuk sekalipun ya, kita harus menyingsingkan untuk membantu tugas orang tua. Apa saja? Bisa mencuci baju kita, bisa untuk mencuci piring, menyapu halaman, mengepal lantai, dan yang paling penting adalah kita senantiasa belajar untuk tidak merepotkan orang tua. Kita belajar, kita yakin, kita pasti bisa. Nah, hari ini ketika kita berbicara tentang berbakti kepada orang tua, Kak Damar jadi teringat nih salah satu sosok yang sangat luar biasa. Nama ini tidak terkenal di bumi, tapi dia adalah manusia langit. Loh, kok ada manusia langit? Iya, jadi dia adalah sosok yang luar biasa yang bernama Uwais Al-Qarni. Siapa? Uwais Al-Qarni. Ya, jadi para sahabat mungkin pernah mendengar kisahnya tentang Uwais Al-Qarni ini. Ini adalah sosok yang luar biasa. Jadi kita akan coba mengingat kembali, atau mungkin yang pernah mendengarnya, tidak ada salahnya ya kita mengingat kembali. Hari ini Kak Damar akan berbagi sedikit cerita dan apa sih yang bisa kita ambil dari seorang Uwais Al-Qarni ini. Dan katanya dia adalah manusia yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Yuk kita cari tahu bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uwais Al-Qarni. Pada zaman dahulu, ketika di zaman Rasulullah SAW, ada sosok manusia pemuda yang luar biasa yang tinggal di negeri zaman. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais adalah seorang anak dari keluarga yang fakir miskin, tidak mampu. Kehidupannya sangat miskin sekali. Tidak seperti kita yang ingin baju bisa dengan mudah dibeli, punya motor. Uwais Al-Qarni tidak mempunyai itu semuanya. Yang luar biasa lagi, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang anak yatim, tidak punya seorang ayah. Dia hanya tinggal bersama dengan ibunya yang sudah tua renta. Ibunya pun oleh Allah diberikan nikmat, yaitu ibunya lumpuh dan dua matanya buta, tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat. Tapi apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Apakah dia malu kepada ibunya yang tidak bisa berjalan, tua dan juga buta? Tidak. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang amat sangat berbakti terhadap orang tuanya, yaitu ibunya. Setiap hari dimandikan beliau. Dimandikan. Coba lihat, teman-teman pernah nggak memandikan ibu kita? Nggak pernah. Tapi ibu kita pernah memandikan kita? Sering. Ketika kita belum bisa apa-apa, bayangkan siapa yang selalu memandikan kita kalau bukan ibu kita? Masya Allah. Tapi apa yang kita lakukan saat ini? Kita lebih sering membentak beliau, kita lebih sering menghina beliau, bahkan kita menyakiti dengan lisan kita. Padahal siapa yang ngajari kita berbicara? Ibu kita. Sahabat,
jangan lagi kita lakukan terhadap orang tua kita selagi mereka masih hidup. Uwais Al-Qarni selalu membersihkan ibunya, memandikan. Bahkan ketika makan pun selalu disuapin. Ingin kemana-mana selalu digendong. Masya Allah, luar biasa. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang senantiasa berbakti terhadap ibunya. Dia selalu meminta izin ketika akan bekerja mengembalakan kambing milik tetangga-tetangganya. Uwais Al-Qarni adalah anak yang sangat taat. Ketika malam tiba, dia selalu beribadah dan dia senantiasa berpuasa. Idolanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa Uwais Al-Qarni sangat mengidolai Nabi Muhammad? Karena begitu cintanya. Lah kita bagaimana? Padahal sosok manusia yang telah menjamin kehidupan kita sebelum kita lahir adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita udah dipikirkan, ummati, ummati, ummati. Kalian yang dipikirkan. Tapi bagaimana dengan kita? Sholatnya bagaimana? Puasanya bagaimana? Ngajinya bagaimana? Bahkan sholawatnya bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kita akan nanti bertemu dengan Rasulullah SAW kalau kita tidak pernah melakukan hal-hal itu? Kita sibuk bermain PS, bermain handphone. Kita idolanya siapa sekarang? BTS, drama Korea. Na'udzubillah min dzalik. Beda dengan Uwais Al-Qarni. Dia selalu memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni ketika melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka bertemu dengan siapa? Dengan idolanya Nabi Muhammad SAW. Sedih Uwais Al-Qarni, sedih. Kenapa? Karena tidak bisa berkesempatan untuk bisa datang ke Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Uwais Al-Qarni belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia mendengar berita perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW cedera pada giginya yang patah karena dilempari batu oleh musuhnya. Itu didengar oleh Uwais Al-Qarni. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni pun sangat-sangat mencintai Rasulullah sehingga ia mengetok giginya dengan batu karena wujud kecintaan terhadap Rasulullah. Suatu ketika Uwais Al-Qarni pun berencana ingin bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Tapi pikirannya galau. Kenapa galau? Karena Uwais Al-Qarni ini masih punya siapa? Masih punya ibu yang sangat tua dan harus ia jaga, ia rawat. Tapi di satu sisi Uwais Al-Qarni ini pengen banget ketemu sama Rasulullah SAW di Madinah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, apa yang harus aku lakukan ya Allah? Apa yang harus sampai lakukan ya Allah? Ya Allah, bimbinglah hamba-Mu ini ya Allah. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun memberanikan diri terhadap ibunya. Wahai ibu, bolehkah aku untuk pergi ke Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW? Ibunya pun sedih karena Uwais akan meninggalkannya. Tapi ibunya tahu karena Uwais akan bertemu dengan Rasulullah. Maka ibunya pun dengan berbesar hati memberikan izin kepada Uwais Al-Qarni. Iya anak, ibu akan mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Tapi ingat pesan dari ibu, segera pulang setelah ketemu dengan Rasulullah, karena ibu juga membutuhkanmu. Boleh bu? Iya nak. Alhamdulillah, Masya Allah. Uwais Al-Qarni pun menangis haru. Ia akhirnya meminta tolong kepada tetangganya. Untuk apa? Untuk menjaga dan merawat ibunya selagi dia berjalan pergi ke Madinah sampai dia pulang. Tidak ada kendaraan. Uwais Al-Qarni berjalan dari Yaman menuju Madinah. Jalan siang malam, hari berganti hari dan minggu pun berganti dengan minggu. Alhamdulillah sampailah di Madinah. Ketika itu Rasulullah apakah ada di rumah? Ternyata tidak. Yang ada di rumah adalah putrinya, Fatimatus Az-Zahra. Uwais Al-Qarni pun mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Siapa? Saya pemuda dari zaman. Namaku Uwais Al-Qarni. Hamba ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, ayahanda sedang pergi perang. Apakah engkau mau untuk menemuinya? Ya. Apakah engkau akan menungguinya? Uwais Al-Qarni pun bergejolak dalam hatinya. Kecewa? Iya pasti, karena tidak dipertemukan dengan Rasulullah ketika saat itu. Tapi ia ingat pesan ibunya ketika sudah sampai di Madinah. Dia harus segera pulang setelah bertemu dengan Rasulullah. Tapi Uwais Al-Qarni pun tidak tahu kapan Rasulullah akan pulang. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun nitip, wahai putri Rasulullah, izinkan hamba untuk menitipkan salam kepada baginda ayahandamu, bahwasanya saya Uwais Al-Qarni datang dari zaman untuk bertemu dengan Rasulullah. Apakah engkau berkenan untuk menyampaikan salamku? Pasti aku akan sampaikan, kata putri Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni pun dengan perasaan sedih, tapi dia selalu kangen terhadap ibunya. Dia akhirnya membesarkan hatinya untuk pulang kembali ke zaman. Dia berjalan lagi dan dia bercerita kepada ibunya bahwasanya dia belum dipertemukan kepada Rasulullah SAW. Ibunya pun membesarkan hatinya. Insya Allah nanti akan dipertemukan di akhirat. Insya Allah dia akan dipertemukan di surga. Akhirnya hari berganti dengan hari. Uwais Al-Qarni kembali dengan pekerjaannya menggembala kambing. Nah, suatu ketika ibunya yang sudah tua memanggilnya. Uwais. Iya bu, ada apa bu? Sini nak, sini. Iya bu. Uwais Al-Qarni pun menyegerakan langkahnya. Ada apa bu? Ibumu sudah tua, sudah tidak kuat lagi berjalan. Tapi ibu punya keinginan, wahai anakku. Iya bu, insya Allah aku akan melakukannya untuk ibuku. Apa keinginanmu bu? Anakku, tolong ikhtiarkan ibu untuk bisa haji. Bagaikan disambar petir di siang bolong. Haji itu di Mekah, sedangkan mereka tinggalnya di Madinah. Apa yang dilakukan? Waduh, Masya Allah. Ternyata Uwais Al-Qarni berjanji dalam dirinya. Dia senantiasa melakukan apa yang menjadi keinginan ibunya. Ia pun berjanji untuk membawa ibunya pergi ke Mekah. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun berpikir dan terus berpikir, bagaimana caranya membawa ibunya ke Mekah sedangkan ia tidak punya apa-apa. Ia membuka tabungannya yang ia dapatkan ketika ia mengembalakan kambing. Akhirnya uangnya dibelikan seekor anak lembu. Yang akhirnya untuk apa? Dia bikinkan rumah di atas bukit. Dan ternyata setiap hari dia harus menggendong anak lembu tersebut dari atas ke bawah untuk diberikan makan. Wah, orang-orang pada heboh. Wah, Uwais gila, Uwais edan. Anak-anak lembu dibawa-bawa. Uwais sudah edan. Ternyata Uwais Al-Qarni melakukan itu setiap hari agar senantiasa nanti bisa menggendong ibunya dari zaman menuju Mekah. Nah, ternyata Rasulullah setelah pulang dari perang akhirnya bertemu dengan anaknya. Ayah, tadi ada pemuda yang datang dari zaman. Ayah tahu? Ya. Hei para sahabat, hei Umar bin Khattab, hei Ali bin Abi Thalib. Ingat, pemuda tadi adalah pemuda yaitu yang dijuluki manusia langit. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Ia mempunyai tanda di tengkuknya ada bekas penyakit sopak. Ketika kamu nanti ketemu ketika dia berangkat haji, mintalah doa dan mintalah istighfar darinya agar engkau diampuni dosanya. Nah, itulah pesanku karena dia adalah anak yang luar biasa, pemuda yang luar biasa. Itu adalah kata Rasulullah terhadap siapa? Terhadap Umar bin Khattab, terhadap para sahabat-sahabatnya yang lain. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun menggendong ibunya dengan perbekalan yang luar biasa, yang panas, yang tandus. Ia berjalan
Kurang lebih setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji ya. Lembu Uwais telah mencapai 100 kilo. Wah, ototnya Uwais makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Taulah orang-orang sekarang untuk apa Uwais menggendong lembu. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais pun menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Lagi tak disuruh untuk beli di warung aja. Ntar dulu mak, capek mak. Apa itu? Jangan ya. Contohlah Uwais Al-Qarni. Uwais berjalan tegak menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu, bercucurkan air mata, menangis. Ya Allah, ini anakku ya Allah. Ya Allah, ini anakku. Ya Allah, ini anakku ya Allah. Uwais pun akhirnya berdoa di hadapan Ka'bah. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Uwais, bagaimana dengan dosamu? Tanya ibunya heran. Uwais pun menjawab, dengan terampunannya dosa ibu, maka ibu insya Allah akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Seketika itu Uwais pun disembuhkan penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan putih itu? Itu adalah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah, untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah SAW berpesan, di zaman nanti kamu akan datang seorang pemuda yang luar biasa, seorang pemuda yang doanya makbul. Hingga akhirnya Uwais Al-Qarni pun pulang. Uwais Al-Qarni pulang di rumah. Dia selalu mengantarkan para jamaah haji untuk membawakan unta-unta dan sebagainya. Umar bin Khattab pun menunggu dan terus menunggu hingga setiap musim haji kabilah-kabilah dari Yaman ditanya, apakah ada yang kenal dengan Uwais? Apakah ada yang kenal dengan Uwais? Semuanya ditanyai. Tidak ada. Setiap tahun berganti dengan tahun, hingga suatu ketika ada yang ditanya, apakah kamu kenal dengan Uwais? Apakah Uwais sang penggembala kambing? Uwais sang penggembala kambing. Ternyata ketika ditemukannya itu, Uwais pun ditanya dan tidak mengaku. Hingga akhirnya Uwais pun dipaksa oleh Umar bin Khattab dan akhirnya dia mengaku dan dimintalah doa. Wahai Uwais Al-Qarni, mohon doakanlah aku, mintakanlah ampunan kepada Allah agar aku diampuni dosanya. Siapakah engkau? Kenapa engkau meminta doa kepadaku? Hamba Abdullah. Hamba juga Abdullah. Tidak ada yang mengaku di antara mereka. Dan akhirnya Uwais Al-Qarni tahu bahwa orang yang dihadapinya adalah Khulafaur Rasyidin saat itu, yaitu Umar bin Khattab. Akhirnya dia pun meminta maaf karena tidak tahu beliau adalah sosok yang luar biasa, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hingga akhirnya Umar bin Khattab pun bercerita bahwasanya dulu ketika engkau datang ke rumah Rasulullah, engkau bercerita akan bertemu dengan Rasulullah, dan saat itu Rasulullah pun tahu, dan dia memintaku untuk menemuimu dan memintakan doa dan ampunan kepada Allah lewat wasilah engkau. Akhirnya apa yang dilakukan? Uwais Al-Qarni pun mengangkat tangannya dan memintakan ampunan dan doa kepada Allah untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Insya Allah, betapa hebat dan dahsyatnya seorang anak yang senantiasa berbakti pada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Karena doa dari ibulah yang akan menyelamatkan kita. Ridho dari orang tua lah yang akan menurunkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabatku di rumah, ayo jangan jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai hambatan, sebagai halangan, tapi jadikanlah ini sebagai tantangan untuk pribadi kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadikanlah diri kita menjadi sosok yang lebih kuat lagi
untuk bisa senantiasa membahagiakan orang tua kita, terutama ibu kita. Jadikanlah sosok kita menjadi sosok yang menjadikan panutan dalam keluarga kita dengan selalu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik yang senantiasa membimbing kita. Sahabat, terima kasih sedikit cerita ini, semoga bermanfaat. Jadilah seorang pemuda yang kuat seperti Uwais Al-Qarni yang membahagiakan orang tuanya dengan mendatangi Ka'bah, dengan menggendong ibunya dari zaman menuju Mekah, berjalan. Luar biasa, Masya Allah. Contoh ya, semangat di rumah belajar. Semoga virus ini segera berlalu, kita bisa kembali lagi ke sekolahan. Tapi meskipun saat ini kita sedang belajar di rumah, nikmatilah. Jadilah seorang siswa yang bertanggung jawab, karena belajar tidak harus di sekolahan, dimanapun tempat kalian bisa belajar. Oke sahabatku, dari MI Muhammadiyah Terpadu Harapan dan Muslinah, demikian sedikit kisah tentang Uwais Al-Qarni ini. Kak Damar mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak salah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, tetap waspada, jangan panik, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dah.